Bismillah, di daerah Ana pembayaran fidyah sudah ditentukan sebesar 15.000. Apakah ibu hamil boleh membayar fidyah dengan uang bukan makanan dan dibayarkan ketika beberapa hari atau dibayar setelah Ramadan selesai? Hal ini dikarenakan ia tidak mempunyai uang jika tiap hari ia harus membayar fidyah di bulan Ramadan. Dari Fulana di Tobuali, Babel. Jawabannya, pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala, wanita hamil dan menyusui adalah mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui yang tidak sanggup puasa atau khawatir jika puasa, boleh berbuka dan kewajibannya adalah mengqadha, bukan membayar fidyah. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam pembahasan 5 orang yang wajib qadha puasa. Nah, pertanyaannya, untuk fidyah, siapa yang harus membayar fidyah? Itu ada 2 golongan. Golongan yang pertama, orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang sudah tidak sanggup berpuasa atau merasa berat, maka hendaklah mereka membayar fidyah, yaitu makanan bagi orang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan makna ayat ini, maksudnya adalah orang tua, kakek maupun nenek yang sudah tidak sanggup berpuasa karena sudah tua. Kemudian golongan yang kedua dikiaskan dengan itu, orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya sudah sulit diharapkan karena sudah lama sakitnya bertahun-tahun. Maka dia sudah tidak sanggup berpuasa, kewajibannya adalah membayar fidyah. Dan kewajiban membayar fidyah ini hanya bagi yang mampu. Andai orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa dan orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya tidak mampu juga membayar fidyah, maka tidak ada lagi kewajiban bagi mereka untuk membayar fidyah. Jadi tidak wajib puasa, tidak wajib pula membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau suatu saat mereka sanggup, apakah harus bayar? Jawabannya tidak. Karena kewajiban mereka telah lepas saat mereka tidak sanggup. Iya. Sama dengan kewajiban zakat. Kalau dulu kita tidak sanggup membayar zakat, kemudian sekarang kita menjadi sanggup membayar zakat, maka sekarang saja yang diwajibkan. Yang dulu-dulu tidak harus diqadha. Iya. Baik, kemudian apakah fidyah bagi orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa dan orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya boleh diuangkan? Jawabannya tidak boleh, karena ayat mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi harus dalam bentuk makanan. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka memberi makan orang miskin ketika mereka sudah tua tidak sanggup puasa, bukan memberi dalam bentuk uang. Jadi fidyah hendaklah tidak diuangkan, tapi diberikan dalam bentuk makanan. Kecuali pemerintah atau panitia menerima uang, kemudian mereka belikan makanan, lalu diberikan kepada fakir miskin, itu juga tidak mengapa. Dalam hal ini mereka bertindak sebagai wakil dari orang yang membayar fidyah tersebut. Kemudian berapa besar fidyah itu? Maka besarannya adalah setengah sa', sebagaimana disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Setengah sa' itu kurang lebih 1,5 kilogram bahan makanan pokok, yaitu beras. Setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan, maka kita keluarkan 1,5 kilogram. Boleh dikeluarkan dari awal puasa, tidak masalah, di pertengahan ataupun di akhir.
Dan boleh juga cara yang kedua, mengeluarkan dalam bentuk makanan yang sudah siap dimakan. Maka ukurannya adalah 1 porsi yang mengenyangkan untuk setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan. Sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah tua, beliau membuat makanan lalu beliau undang 30 orang makan sampai kenyang. Sebagai tambahan, pada dasarnya fidyah tidak boleh diuangkan kecuali dalam kondisi darurat. Misalkan sangat sulit untuk mendapatkan beras atau bahkan tidak ada lagi yang jual beras karena masa-masa sulit atau orang sudah pada mudik, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala diberikan dalam bentuk uang. Ini kondisi lain, kondisi darurat. Ya, adapun kalau bisa mendapatkan beras, maka hendaklah diberikan dalam bentuk beras atau makanan, jangan diuangkan demi mengikuti ketentuan Al-Quran dan pengamalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.